Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat belajar ya? Baik, kali ini Pak Tian akan menjelaskan tentang hubungan antara dua baris. Baik, langsung saja kita ke materi. Sebelum kalian belajar mengenai hubungan antara dua baris, kalian harus mengerti dulu apa itu pengertian garis dan macam-macam garis. Jadi garis adalah kumpulan titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, berikut ini adalah macam-macam dari garis. Yang pertama ada garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang tidak ada batas di kedua ujungnya. Jadi garis lurus ini ditandai dengan anak panah di kedua ujungnya. Itu menandakan tidak ada batas. Kemudian ada sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik dan ujungnya menuju ke suatu arah yang tak terbatas. Dari sini kalian bisa bedakan tidak garis lurus dan sinar garis? Tentu bisa ya. Kalau garis lurus itu di kedua sisinya atau di kedua ujungnya itu tidak ada batas atau ditandai dengan anak panah. Kalau sinar garis itu hanya satu ujungnya saja yang ada anak panahnya. Kemudian ada ruas garis. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, kalau ruas garis tidak ada anak panahnya ya, jadi memang sudah dibatasi, hanya panjangnya sekian. Kemudian ada yang di atas itu ada garis vertikal. Garis vertikal adalah garis yang tegak mengarah ke atas dan bawah. Kemudian garis horizontal adalah garis yang mendatar mengarah ke kanan kiri. Nah, perbedaannya apa coba? Kalau garis vertikal dan horizontal udah jelas ya. Kalau vertikal kan mengarah ke atas dan bawah. Kalau horizontal mengarah ke kanan dan kiri. Nah, kemudian apa bedanya dengan garis lurus? Ada yang tahu? Baik, perbedaannya antara garis lurus dan garis horizontal. Kalau garis lurus itu tidak hanya ke kanan kiri, bisa saja ke atas bawah atau miring ke kanan, miring ke kiri, itu bisa saja, itu tetap dinamakan garis lurus asal di kedua ujungnya tidak ada batas. Nah, kalau horizontal hanya sekedar ke kanan dan kiri saja, itu baru dinamakan horizontal. Kalau vertikal itu hanya yang tegak mengarah ke atas dan bawah saja. Sampai sini sudah paham ya? Baik, kita masuk ke hubungan antara dua garis. Yang pertama, garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika garis-garis itu terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan jika diperpanjang. Nah, bisa dilihat ya. Ini contohnya. Jadi contoh yang pertama ini, walaupun ditarik panjang sepanjang apapun, ini akan tetap segini space-nya atau jaraknya akan tetap seperti ini, tidak akan bertabrakan atau tidak akan menjauh, jadi tetap jaraknya tetap segini. Kemudian ada garis berpotongan. Nah, dua buah garis dikatakan berpotongan jika garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan berpotongan di salah satu titik. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini kalau garis berpotongan itu ada dua jenisnya. Yang pertama garis berpotongan biasa dan garis berpotongan tegak lurus. Bedanya apa? Kalau garis berpotongan itu dia siku-sikunya itu tidak 90 derajat. Tapi kalau yang berpotongan tegak lurus itu siku-sikunya atau sudutnya itu adalah 90 derajat. Kemudian ada garis berimpit. Dua buah garis dikatakan berimpit apabila saling menempel dan searah sehingga memiliki paling sedikit dua titik persekutuan sampai tak terhingga.
Nah, seperti ini gambarnya. Jadi tetap ya, kalau berhimpit itu hanya ada 2 titik persekutuan. Bisa dilihat gambarnya ya. Kemudian ada garis bersilangan. 2 buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis itu tidak terletak dalam satu bidang dan tidak sejajar. Yang ini kalian harus perhatikan dengan sungguh-sungguh karena sedikit membingungkan. Baik, ini bidangnya ya. Nah, di sini yang dikatakan bersilangan adalah A dan C, A ke C, dan F ke H. Nah, itu dikatakan bersilangan. Kemudian B ke G dan D ke E itu juga dikatakan bersilangan. Jadi tidak terletak dalam satu bidang dan tidak sejajar. Seperti itu ya. Semoga kalian bisa paham. Lalu apa bedanya dengan yang berpotongan dengan bersilangan? Nah, kalau berpotongan itu terletak pada sebuah bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Jadi itu pasti bertemu di salah satu titiknya. Sedangkan kalau garis bersilangan itu tidak bertemu karena tidak sejajar ya. Ya, jadi itu bedanya. Semoga kalian bisa paham. Baik, sekian dari Pak Tian dan terima kasih. Selamat